Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam waras juga. Ya, waras. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sedang bersama Bapak Suradi dan Bapak Saronto. Nah, Pak Suradi ini selaku kepala disun dari desa Geriting Dusun Pimbuan ini, dan Bapak Saronto selaku tokoh masyarakat ya, dari Dusun Pimbuan. Oke, mungkin kita dari NES Pak, dari Prodi PKN angkatan 2023 mohon izin untuk sedikit bertanya terkait kebudayaan yang ada di Dusun Pimbuan ini, Pak. Mungkin yang pertama di sini ada dari segi religius, mungkin ada kepercayaan Sabto Dharma jadi. Oke, mungkin izin menanyakan jika terkait hal tersebut. Jadi proses ibadah dari Sabto Dharma ini seperti apa ya? Kayak ibadahnya setiap hari dalam sehari berapa kali coba, terus waktunya apa coba, seperti itu. Langsung. Terima kasih pada Mas Mbak KKN yang hadir di Dusun Pimbuan sore hari ini untuk menindaklanjuti program observasi untuk observasi dari UNES. Perlu diketahui bahwa di Dusun Pimbuan ini ada 3 penganut agama dan kepercayaan yang terdiri dari Islam 90%, ada Kristiani atau Katolik, dan juga penganut kepercayaan Kerohanian Sabto Dharma. Nah, untuk warga penghayat kepercayaan Kerohanian Sabto Dharma sendiri ada 15 rumah sekitar itu. Sedangkan tugas kewajiban warga Sabto Dharma dalam rangka mengisi kerohaniannya, karena hidup kita ada jasmani dan rohani, untuk mencukupi kebutuhan rohani itu tata cara menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Di sini menurut ajaran kami bahwa waktu sehari semalam itu ada 24 jam, itu sudah dibagi-bagi, yang mana pembagiannya 8 jam itu untuk bekerja, 7 jam untuk istirahat, 5 jam untuk kegiatan rohani atau itu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang 4 jam untuk kegiatan keluarga dan istirahat atau istirahat waktu siang maksudnya. Seperti itu, dari 24 jam dibagi-bagi, ya diharapkan para warga itu adil kepada dirinya sendiri. Maksudnya diri kita itu terdiri dari jasmani dan rohani, di mana kebutuhan jasmani itu dipenuhi dengan bekerja yang diberi waktu 8 jam, terus kebutuhan rohani hanya 5 jam. Nah, makanya waktu yang 5 jam itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Bila nanti kita suatu saat sudah saatnya kembali ke hadapan Tuhan, nah itu kan yang dibuat
kan amalan-amalan dan perbuatan kita, termasuk ya ketaatan kita kepada Tuhan. Nah itu salah satunya. Nah dari itu untuk warga Sabta Dharma itu sehari semalam monggo bisa menyesuaikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi yang lazim atau umum karena siang itu banyak dipergunakan untuk kerja, kadang kerepotan, nah itu makanya kan malam untuk kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pasti waktunya sudah benar-benar longgar, hati kita sudah benar-benar ikhlas, tidak memikirkan apa-apa. Tadi khusyuk istilahnya kan seperti itu. Tapi yang umum juga untuk kegiatan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam hal ini di ajaran kami disebut sujud, itu dilaksanakan pukul 19 dimulai. Di sanggar kalau mungkin bersama-sama bisa, atau kalau keadaan tidak memungkinkan bisa di rumah. Ya semuanya menyesuaikan dengan keadaan. Yang penting kita itu setiap hari selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kalau sujud jam 7 menurut ajaran kami kan ucapan terima kasih selama sehari tadi sudah diberi bimbingan atau pengayoman sehingga mendapatkan kelancaran dalam menjalankan tugas dan sebagainya. Dan biasanya juga sujud itu dilakukan pada pagi hari, yaitu kan memohon doa supaya dalam nanti menjalankan tugas keseharian itu juga diberi kelancaran. Hanya itu. Terus untuk yang malam-malam itu tergantung diri kita masing-masing. Tentunya semakin banyak kita beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya Tuhan juga akan mengerti kepada kita. Tuhan itu maha bijaksana. Kita minta pun Dia tahu apa yang menjadi harapan-harapan kita, tentunya seperti itu. Itu menurut ajaran kami. Jadi seperti yang disampaikan tadi di depan, bahwa waktu untuk melaksanakan sujud atau menghadap kepada Tuhan atau untuk kebutuhan rohani paling enggak 5 jam. Tapi dalam ajaran kami juga diberi kelonggaran, monggo bagi warga yang memang mampunya sehari semalam menghadap sekali, ya nggak apa-apa. Tapi yang benar-benar khusyuk, maksudnya benar-benar longgar, ikhlas. Jadi dalam kita menghadap sujud itu benar-benar ya harapan bisa diterima kalau kebaikan kita itu seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Cik Pak. Mungkin sangat lengkap sekali Pak dari pertanyaan kami sebelumnya. Mungkin kita lanjut ke next pertanyaan Cik Pak. Bagaimana tokoh-tokoh dari kepercayaan Sabta Dharma ini memerankan perannya dalam memperkuat kepercayaan Cik Pak? Jadi peran dari tokoh-tokoh Sabta Dharma sendiri Cik Pak dalam mempertahankan kepercayaannya Cik Pak. Dalam menjalankan tugas warga kerohanian Sabta Dharma
sebagai penghayat itu ada yang namanya tuntunan. Nah, tuntunan yang paling atas itu yang pertama dulu sekali itu Bapak yang disebut Bapak Sri Hutomo, ada di foto itu yang dipercaya sebagai penerima wahyu sujud pada tahun 1952. Terus yang putih itu Ibu Sri Bawenang, itu yang untuk meneruskan setelah diberi wewenang oleh Pak Sri Hutomo untuk meneruskan perjuangannya. Yang sampai saat ini kegiatan di pusat itu ada di Surakarsan, Yogyakarta. Jadi untuk tugas-tugas dari warga Sabta Dharma penghayat itu ada yang namanya tuntunan. Tuntunan pusat itu ada di Sanggar Agung, Candi Sabtorenggo, Yogyakarta. Itu terdiri dari 3 personil, 1 tuntunan dan 2 staf tuntunan. Terus di tingkat provinsi juga ada tuntunan tingkat provinsi dan staf tuntunan tingkat provinsi. Terus tingkat kabupaten juga ada. Kalau di sini tingkat kabupaten ada di Blater, Pemancingan Suwarno 1. Terus tingkat kecamatan juga ada sampai tingkat sanggar. Itu untuk penghayat. Terus karena kita hidup di negara Indonesia, semua organisasi kemasyarakatan harus terdaftar juga di lembaga. Dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu juga ada perkumpulannya yang namanya Persada, Persatuan Warga Sabta Dharma. Itu kepengurusannya juga sama, baik dari pusat maupun sampai tingkat sanggar juga ada. Tapi dari Sabta Dharma juga ada perkumpulannya tadi apa ya? Ada, kayak kalau di Banten juga bisa ada NU gitu. Ya, mungkin kalau dari agama dan pengesahan dari Depa dan sebagainya. Kalau kami dari Bangpol. Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik, memasuki perizinan atau minta nomor pengesahan dari Persatuan Warga Sabta Dharma itu di bawah Pak Kesbangpol itu. Kayak badan pengawas juga. Ada, maksudnya kita mengikuti apa yang ada di Indonesia. Jadi kan resmi dari pemerintah. Jadi kita juga mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Oke, ke pertanyaan kita juga. Kalau pernikahan di dalam Sabta Dharma ini diaturnya seperti apa sih? Untuk pernikahan antar warga Sabta Dharma itu ya dilakukan secara tata cara Sabta Dharma. Di situ ada pemuka penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Maksudnya kalau mungkin hampir mirip seperti di Katolik. Katolik sudah dinikahkan di gereja, nanti baru dicatatkan di catatan sipil. Tapi kalau kami kan istilahnya kawin nur. Jadi
Jadi teman-teman sekalian itu yang dinikahkan tidak hanya fisik, tapi nanti dinikahkan secara sujud bersama, dalam artian ya teman-teman berdua selakinya mau nikah itu yang menyaksikan pernikahannya itu kita saksikan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, tidak hanya sekedar kita saja. Jadi itu disaksikan dengan sujud bersama. Nanti biasanya kalau sujud kan pakai mori yang ini, kalau sendiri-sendiri itu 1 meter, tapi kalau untuk teman-teman itu 2 meter. Nanti juga dicatat oleh pemuka penghayat, ada buku nikahnya. Nah setelah itu baru didaftarkan di catatan sipil, di pusat secara negara. Ada sudah berlaku juga. Oke, terima kasih Pak. Mungkin terkait Sabto Dharma mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir sih Pak. Mungkin toleransi dari ketiga agama yang ada di desa Genting ini, di Sunan Pimbungan terutama, itu toleransinya sejauh mana sih Pak? Toleransi kami sebagai warga negara Indonesia yang menjaga kerukunan umat beragama di sini benar-benar terjaga dengan baik. Maksudnya ketika kita beribadah monggo sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing, tidak saling mengganggu. Terus ada upacara-upacara keagamaan saling membantu, tidak membeda-bedakan siapapun. Dan dalam kegiatan masyarakat kita juga bersama-sama tanpa memandang dulu agama. Maksudnya kita bermasyarakat maunya maju sesuai peraturan pemerintahan yang ada, yuk kita bekerja atas nama masyarakat, sama-sama punya tanggung jawab untuk memajukan dusun, tidak pakai latar belakang yang seperti itu. Jadi untuk urusan keagamaan dan kepercayaan, kalau di sini terjaganya itu yang urusan masing-masing. Ketika di masyarakat itu tidak dimunculkan, itu tidak menimbulkan konflik. Ya seperti itu. Mungkin terima kasih pada Bapak Sunadi yang menjelaskan terkait tadi Sabto Dharma sih Pak, terus dari cara beribadahnya ya sih, terus sudah memang sah dari secara hukum cipta negara, proses pernikahan seperti apa sih tadi, supaya toleransinya di desa ini juga sangat menjunjung tinggi juga berarti. Ya seperti itu. Lalu kalau tidak diakui pemerintah di KTP tidak tertulis Mas. Terima kasih Bapak Sunadi.